Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Zajat ingin membuat vlog tentang OAS inspirasi bisnis. Soal nomor satu, alasan untuk menjalankan usaha untuk mencari pendapatan tambahan dan untuk menginspirasi banyak orang. Dua, nilai-nilai usaha yang terkandung dalam ajaran Islam. Yang satu, pertama, mandiri, kreatif, berani mengambil risiko, berorientasi pada tindakan, jujur, kerja keras, dan lainnya. Sifat Rasulullah dalam berwirausaha: yang pertama, jujur, menjual barang dengan kualitas dengan baik, bagus, ambil keuntungan sewajarnya, dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, cara membina mental dalam diri kita. Yang pertama itu harus percaya diri dan membuang mental block dalam diri kita ya. Yang kelima, cara menumbuhkan jiwa kreatif dalam diri kita, yaitu dengan banyak mengeksplor hal baru dan melakukannya. Yang keenam, bagaimana kita bisa menerapkan manajemen waktu dengan baik, yakni dengan cara membuat perencanaan, disiplin waktu, dan fokus yang direncanakan. 7. Jelaskan pergeseran paradigma entrepreneur dari inward looking outward looking. Inward looking yang semula strategi pembangunan dan pengembangannya hanya berada dalam kawasan perbatasan pusat-pusat pertumbuhan domestik yang ada, menjadi outward looking yang lebih diarahkan dengan potensi pasar dan pusat-pusat pertumbuhan yang ada di kawasan cepat tumbuh di kawasan negara tetangga. Dari produktivitas ke kualitas. Pada dasarnya, tujuan utama dari sesuatu perusahaan bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan atau profit yang sebanyak-banyaknya. Ketika terlalu meningkatkan produktivitas dan mengobarkan kualitas yang mungkin pada akhirnya juga akan menurun output produksi. Sedangkan terlalu menekankan peningkatan kualitas dengan mengobarkan produktivitas juga akan menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan produktivitas harus melakukan dengan cara bersamaan tanpa mengobarkan salah satunya. C. Dari outward ke empowerment berasal dari pengusaha yang hanya merencanakan, merancang, meningkatkan modal, dan melaksanakan rencana untuk bisnis baru. Pemberdayaan datang pada saat persaingan dan perubahan global menuntut orang untuk inisiatif dan menjadi inovatif, berdasarkan perilaku aktif, gigih, berorientasi pada perubahan yang terkait. Pemberdayaan psikologis menyatakan bahwa pemberdayaan dapat berkontribusi pada kewirausahaan. D. Dari kontrol berpartisipasi, wirausaha cenderung memiliki loss of control internal yang kuat. Mereka percaya masa depan mereka ditentukan oleh pilihan yang mereka buat. Tidak hanya itu, seorang berwirausaha harus mampu berpartisipasi yang melibatkan mental atau emosi kepada pencapaian tujuan dan ikut tanggung jawab di dalamnya. Size curve speed, ukuran bisnis mengacu pada operasi bisnis yang menentukan tingkat produksi dan akibatnya volume penjualan. Sebuah bisnis dapat dilakukan dalam skala besar atau skala sedang, bahkan kecil. Namun speed menjadi salah satu kata kunci dalam keberhasilan seorang entrepreneur saat ini. Kecepatan dan menjalankan proses bisnis mereka mulai dari aspek produk sampai dengan layanan kepada konsumen. Speed ini dapat menjadi keunggulan bersaing bisnis dibanding pesaing. F. Dari specialization ke flexibility. Spesialisasi kewirausahaan berfokus pada masalah khusus, pengembangan usaha baru, dan
pengelolaan usaha kecil yang kini beranjak pada fleksibilitas, di mana pengusaha berhasil memahami bahwa dunia dan lingkungan tempat mereka beroperasi terus berubah. Meskipun mereka harus fokus pada permainan akhir, mereka harus menyesuaikan strategi penawaran mereka untuk memenuhi kondisi pasar yang berubah. Sekian, terima kasih.